Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia koordinasi fisik. Nah, yang pertama itu reaksi substitusi. Apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom lain. Sebelum mengetahui lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu nukleofil, elektrofil, dan gugus lepas atau gugus pergi. Nukleofil berasal dari kata nukleus yang berarti inti, sedangkan fil berarti suka. Nukleofil adalah spesies yang menyukai spesies bermuatan positif, pada umumnya berupa anion. Nukleofil ini merupakan basa Lewis yang mendonorkan pasangan elektron pada elektrofil atau asam Lewis untuk membentuk sebuah ikatan. Elektrofil, spesies yang menyukai spesies yang bermuatan negatif, pada umumnya berupa kation. Elektrofil merupakan asam Lewis yang menerima sepasang elektron. Dan yang ketiga itu ada gugus lepas atau gugus pergi, biasa disebut dengan leaving group. Leaving group adalah atom yang dapat lepas atau pergi dengan membawa sepasang elektron. Nah, ada nukleofil yang akan melakukan reaksi substitusi atau pergantian terhadap suatu spesies atau atom. Nah, Nu itu bertindak sebagai nukleofil dan R itu bertindak sebagai elektrofil, sedangkan X itu bertindak sebagai gugus pergi. Ketika nukleofil menyerang R, maka X akan lepas sebagai gugus pergi. X bermuatan negatif karena membawa sepasang elektron dan akan terbentuk ikatan baru. Kita lihat contoh yang pertama. Ada ion hidroksida. Nah, ion hidroksida itu bertindak sebagai nukleofil yang menyerang metil pada metil iodida, sehingga iodida akan terlepas menjadi ion negatif atau gugus perginya, sehingga akan terbentuk produk baru yaitu metanol. Contoh yang kedua, ada ion etoksida atau CH3-omin akan menyerang CH2 dan mengakibatkan Br lepas sebagai Br-. Jadi Br- itu sebagai gugus pergi atau gugus lepasnya. Dan akan terbentuk senyawa eter yang baru. Nah, terus ada contoh ketiga, ada ion iodida. Nah, ion iodida itu akan menyerang CH2 sehingga Cl sebagai gugus perginya menjadi Cl- dan akan terbentuk ikatan metilin iodida yang baru. Mekanisme reaksi substitusi nukleofil terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme reaksi Sn1 dan mekanisme reaksi Sn2b. Mekanisme reaksi Sn1 terdiri dari 3 tahap. Nah, pada mekanisme reaksi Sn1 terjadi pelepasan gugus lepas atau gugus leaving group terlebih dahulu, kemudian membentuk karbokation. Nah, kemudian nukleofil baru menyerang elektrofil setelah membentuk karbokation. Nah, kemudian ion positif distabilkan dengan cara penyerangan deprotonisasi yang dihasilkan senyawa baru. Stereokimia reaksi Sn1. Serangan nukleofil dari kedua sisi pada karbokation. Karena karbokationnya tidak terikat pada leaving group, jadi nukleofil bisa menyerang dari kedua sisi, bisa dari atas, bisa dari bawah, sehingga tidak ada sisi yang berlawanan dengan leaving groupnya, tidak seperti pada Sn2. Nah, oleh sebab itu maka reaksi Sn1 akan menghasilkan produk racemate RS sama dengan 1:1. Nah, contohnya seperti di gambar. Di gambar asal reaksinya S, kemudian produk yang dihasilkan jadi ada dua, karena bisa diserang dari belakang ataupun dari depan. Mekanisme reaksi Sn2. Pada reaksi Sn2, nukleofil menyerang elektrofil ketika
Elektrofil itu belum lepas dengan leaving group, sehingga pada keadaan transisi, C ini terikat dengan nukleofil dan terikat dengan leaving group. Baru, pada keadaan akhir, leaving groupnya lepas dan terbentuk ikatan baru antara elektrofil dan nukleofil. Stereokimia reaksi SN2. Serangan nukleofilnya dalam sisi berlawanan dengan gugur lepas sehingga menghasilkan inversi. Yang awalnya gugur lepas di posisi depan, nukleofilnya menyerang dari sisi berlawanan, yaitu dari posisi belakang, sehingga terjadi inversi. Ini asalnya R, senyawa R menjadi S. Kalau pada siklik, senyawa cis bereaksi menjadi trans. Perbedaan reaksi SN2 dan SN1. Reaksi SN2 merupakan reaksi serempak atau serangan dari belakang. SN1 merupakan proses yang melalui dua tahap. Nah, SN2 bereaksi dengan nukleofil kuat atau basa kuat seperti OH-. Nah, SN1 bereaksi dengan nukleofil lemah basa Lewis atau H2O. Nah, SN2 bereaksi dengan alkil halida primer dan sekunder. Nah, SN1 bereaksi dengan alkil tersier sekunder. Nah, SN2 merupakan pelarut nonpolar atau polar afrotik. SN1 pelarut polar atau polar protik. Nah, tadi di SN1 kita berbicara tentang karbokation. Nah, ternyata karbokation itu memiliki urutan kestabilan. Karbokation tersier lebih stabil jika dibandingkan karbokation sekunder, karena C+ itu mengikat atom C lain. Nah, sedangkan karbokation sekunder itu mengikat C+ dari dua atom lain. Nah, karbokation sekunder itu juga lebih stabil dari primer yang mengikat satu atom C lainnya. Nah, karbokation primer lebih stabil daripada metil karbokation karena C tidak mengikat atom C lain. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah suatu reaksi di mana substrat kehilangan unsur dari molekul HCl, H2O, atau Cl2 selama reaksi pembentukan produk. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Reaksi eliminasi terbagi menjadi dua mekanisme. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal reaksi E1. Reaksi E1. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekuler, merupakan proses eliminasi dua tahap, yaitu ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi yaitu karbon atau halogen putus menghasilkan zat antara karbokation. Deprotonasi yaitu karbokation. Nah, ini adalah contoh dari reaksi eliminasi 1. Nah, itu reaksi ionisasi. Nah, reaksi ionisasi itu terjadi sangat lambat, sedangkan pada reaksi deprotonasi itu terjadi sangat cepat. Reaksi E2. Nah, E2 itu merupakan reaksi eliminasi bimolekuler. Nah, reaksi E2 ini hanya terdiri dari satu langkah mekanisme, di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap alkena. Nah, reaksi E2 dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Nah, reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2.